Pertamina dikenakan suspension fee dengan total kurang lebih 113 juta US dollar atau 2,1 triliun. Gas diabaikan, di situ ada ketidakhati-hatian sehingga mengakibatkan keuntungan bagi Corpus Christi sendiri. Jadi kalau dia bilang saya nggak tahu apa-apa, saya tidak punya niat untuk kerugian segala macam, padahal dia membiarkan kerugian itu, nah sebenarnya dia juga sebenarnya bisa kena dengan pasal. Kawan aksi, jumpa kembali kita dalam bahas perkara, di mana dalam episode kali ini kita akan mengupas terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Di mana dalam perkara yang disangkakan dengan pasal kerugian keuangan negara atau pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini, Jaksa Penuntut Umum KPK telah membacakan tuntutannya, termasuk juga replik, duplik juga sudah dibacakan dalam persidangan. Oleh karena itu kita akan membahas secara lengkap bagaimana proses-proses pengadaan itu dilakukan, termasuk juga bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak di PT Pertamina sehingga mengambil keputusan untuk pengadaan LNG tersebut. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana aksi spekulasi dalam penjualan LNG tersebut, di mana dari pengadaan LNG yang kemudian tidak jadi diserap di dalam negeri, kemudian dilakukan penjualan kembali di luar negeri. Termasuk juga dalam bahas perkara kali ini kita akan membedah bagaimana kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh auditor negara. Kemudian melengkapi bahas perkara pada episode perkara LNG ini, kami juga akan membedahnya dari perspektif pencegahan, sehingga kita akan mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif bagaimana kacamata pencegahan ini melihat prinsip-prinsip Business Judgment Rule atau BJR yang semestinya dilakukan dalam sebuah aksi korporasi. Yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Rofik bagaimana kasus posisi dari perkara ini. Silakan Pak Rofik. Terima kasih Pak Budi, Pak Aren dan Mas Rio yang kami hormati serta rekan-rekan pers terkait dengan perkara LNG yang sedang bergulir saat ini, bahwa perlu saya sampaikan juga bahwa ini adalah pecahan dari perkara atas nama yang sekarang sudah terpidana, yaitu Ibu Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero. Bahwa Ibu Karen sebelumnya sudah diputus bersalah dan sudah inkrah di tingkat kasasi dengan pidana penjara selama 13 tahun. Kemudian pelaku pesertanya yang sekarang ini sedang bersidang dan hari Senin tanggal 4 Mei nanti adalah pembacaan putusan hakim. Adalah Pak Harikar Yuliarto selaku mantan Direktur Gas, kemudian yang kedua adalah Ibu Yeni Andayani selaku Senior Vice President Gas and Power. Jadi Direktorat Pengusul untuk pengadaan LNG PT Pertamina adalah di bawah naungan yang terdakwa Harikar Yuliarto dan juga Ibu Yeni Andayani selaku Direktorat Pengusul. Kasus posisi terkait dengan pengadaan LNG ini dimulai di tahun 2011 sebenarnya. Di tahun 2011 itu ada MOU antara PT Pertamina dengan PLN waktu itu untuk pengadaan FSRU ya, untuk pengadaan FSRU, kemudian bahan bakunya nanti adalah LNG. Tapi di kemudian hari selama MOU berjalan ternyata PLN memutuskan untuk tidak melanjutkan MOU. MOU yang tadinya awalnya adalah untuk kebutuhan domestik, pengadaan LNG itu untuk
PLN, akhirnya PLN tidak jadi, kemudian untuk kebutuhan internal, antara lain adalah untuk PT Pertamina sendiri, yaitu untuk RDMP. Tapi saat itu RDMP ini masih dalam kajian, jadi belum final. Jadi keputusan untuk pembangunan RDMP itu saat itu tuh belum final. Tapi pihak Pertamina tetap melanjutkan pengadaan LNG dengan melakukan pembelian LNG dari luar negeri. Dalam hal ini dibeli dari Corpus Christi yang berada di Amerika Serikat. Perlu diingat oleh kita semua bahwa pengadaan ini adalah tanpa adanya pedoman pengadaan, sebagaimana diamanahkan di PP nomor 45 tahun 2005 yang menyatakan bahwa direksi harus menyusun pedoman terkait pengadaan LNG. Tapi dalam hal ini dia, Bu Karen, kemudian Pak Harikar dan Ibu Yeni tidak menyusun pedoman pengadaan LNG sebagaimana diamanahkan oleh PP nomor 45 tahun 2005. Dia hanya berdasarkan best practice saja. Kemudian di tahun 2013 ditandatangani SPA, Sales Purchasing Agreement, antara PT Pertamina dan Corpus Christi yang saat itu dikuasakan oleh Ibu Karen kepada terdakwa 2 Yeni Andayani untuk melakukan tanda tangan SPA. Sebelum tanda tangan SPA harus ada persetujuan oleh BOD. BOD itu Dewan Direksi. Dia melakukan tanda tangan secara sirkuler, tapi di sini tidak ada kajian keekonomian. Kemudian dalam draft RRD ini yang digulirkan kepada masing-masing direksi untuk ditandatangani itu tidak dilampiri kajian keekonomian. Kemudian tidak tahu nanti siapa sih pembelinya nanti, off takernya siapa ketika nanti LNG itu datang dari Corpus Christi ke Indonesia. Kemudian setelah itu dari PT Pertamina sendiri juga tidak jelas pembelinya siapa waktu itu. Yang kedua, SPA tahun 2014. Jadi SPA ini ada 2. Di tahun 2013, 4 Desember 2013, kemudian dilanjutkan lagi, penambahan lagi di SPA tahun 2014 di tanggal 1 Juli 2014 ya. Dua-duanya ini tidak juga mendapatkan persetujuan komisaris, tidak persetujuan RUPS juga tidak ada, kemudian tidak ada kajian keekonomian. Hingga akhirnya setelah berjalannya waktu di tahun 2019 baru barang itu datang dibeli, diekspor ke sini ke Indonesia. Tapi karena saat itu harga minyak turun, pembelian LNG dari Corpus Christi itu menggunakan formula harga Henry Hub. Jadi harganya itu fix, tidak bisa ditawar. Sementara ketika dijual oleh Pertamina itu menggunakan harga minyak mentah. Jadi ada perbedaan harga. Ketika harga minyak mentah turun, maka harga LNG-nya juga ketika dijual lagi turun. Tapi ketika naik bisa juga naik gitu. Karena di dalam negeri itu harga minyak mentah turun, kemudian terdakwa 2 selaku Vice President Gas and Power minta supaya agar LNG tadi dijual lagi keluar, karena ketika dipaksakan nanti dijual ke domestik harganya tidak kompetitif lagi. Akhirnya dijual ke luar negeri, kemudian untuk membantu pendistribusian LNG yang nanti dijual ke luar negeri, pihak Pertamina membentuk perusahaan yang namanya PPT ETS, yaitu sahamnya 50% milik Pertamina untuk menjualkan LNG ke luar negeri. Meskipun pada saat itu ketika dijual itu di atas harga pasar ya Mas Dewi ya, itu ya, di atas harga pasar. Jadi sebenarnya PPTS juga menjual rugi juga gitu. Karena ini anak perusahaan Pertamina, akhirnya dibantu untuk dijualkan keluar. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 itu terjadi COVID. Akhirnya dijual, ternyata di tahun 2020 dan 2021 mengalami kerugian sebesar kurang lebih 113 juta US dollar. Kalau dikurskan sekitar 2,1 triliun rupiah. Dari 11 kargo, 8 kargo itu minus, kemudian yang 3 kargo tidak diambil
karena memperhitungkan biaya transportasi segala macam, akhirnya dihitung terjadi kerugian sebesar 113 juta dolar sebanyak 11 kargo gitu. Kenapa itu sudah bisa dihitung kerugian? Jadi ahli dari LKPP maupun BPK bisa melakukan penghitungan karena ini kontraknya jangka panjang selama 20 tahun. Kenapa tidak, mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak dihitung nanti setelah kontraknya selesai? Kenapa di tengah jalan sudah bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Karena ini pengirimannya dan pembayaran LNG ini dihitung kargo per kargo. Jadi ketika kargo itu dikirim baru dilakukan pembayaran dan seterusnya. Sehingga ahli dari LKPP kemarin menyampaikan bahwa ini sudah bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Setelah dilakukan penghitungan ternyata harga yang dijual itu lebih rendah daripada harga pembelian. Sehingga ketemu angka 113 juta US dollar. Jadi seperti itu kronologisnya terkait dengan adanya kerugian keuangan negara, kemudian dikaitkan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dimulai pada saat proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan eksekusi tadi. Eksekusi tadi yaitu adanya penjualan ke luar negeri. Perlu diingat oleh rekan-rekan sekalian bahwa memang tujuan awal daripada pengadaan LNG ini adalah untuk kepentingan domestik. Tapi faktanya ternyata dijual ke luar negeri. Karena ternyata oversupply di dalam negeri sudah terpenuhi oleh LNG yang diproduksi oleh dalam negeri sendiri. Akhirnya dijual keluar gitu. Jadi seperti itu kronologisnya terkait adanya kerugian keuangan negara, kemudian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi. Yang kedua ada dua direksi ya. Yang pertama adalah Direktur Gas, yang kedua adalah Senior Vice President Gas and Power, dan yang ketiga adalah Direktur Utama PT Pertamina. Ketiga orang inilah yang paling berperan melakukan tindakan melawan hukum sehingga berakibat adanya kerugian keuangan negara. Mungkin kasus posisinya seperti itu. Saya jelaskan mulai dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan penjualan LNG keluar, kemudian kenapa ada kerugian, seperti itu tadi. Sudah dilakukan penghitungan oleh BPK dan perlu diingat sekalian bahwa di tahun 2020 sudah ada temuan juga dari pihak komisaris. Jadi ketika ada kerugian penjualan yang dilakukan oleh direksi kemudian melapor ke komisaris. Saat itu Pak Basuki Cahayapurnama diberikan laporan adanya indikasi kerugian, kemudian dari pihak komisaris meminta dilakukan audit secara internal oleh pihak fungsi internal audit. Dilakukan audit, ternyata juga ada temuan seperti tadi. Tidak ada back to back. Back to back di sini adalah ketika membeli LNG dari luar, karena LNG ini sifatnya kan tidak bisa disimpan lama, beda sama minyak tanah. Jadi harus ini dipadatkan dulu di suhu sekian temperatur derajat Celcius, kemudian nanti diregasifikasi untuk dijadikan gas harus ada diregasifikasi dulu. Nah, jadi harus jelas ada pembelinya dulu baru nanti dituangkan dalam SPA gitu, baru ditandatangani SPA. Ini tidak ada. Jadi setelah SPA ditandatangani baru mencari pembeli gitu. Jadi sifatnya adalah spekulatif kalau menurut kami selaku penuntut umum itu direksi mengambil keputusan yang sifatnya spekulatif. Ya nanti kalau misalkan harga minyak tinggi bisa juga LNG harganya naik, tapi kita kan nggak bisa memperkirakan mungkin di tahun 2030 atau berapa ada COVID lagi atau apa, ada bencana lagi, kita nggak tahu. Ya, jadi sekilas terkait kasus posisi dari mulai perencanaan sampai penjualan kurang lebihnya seperti itu. Sedikit tambahan terkait tadi masalah peran daripada direksi lain ya, BOD lain yang ikut tanda tangan di risalah rapat direksi. Perlu diketahui rekan-rekan semuanya di fakta persidangan bahwa untuk risalah rapat direksi yang sifatnya sirkuler ini yang mengusulkan adalah direktorat pengusul. Dalam hal ini adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 secara berjenjang. Kemudian ketika meminta persetujuan tanda tangan kepada BOD ataupun direksi lainnya, itu tidak seperti tadi disampaikan, tidak ada kajian keekonomian. Kemudian tidak ada disampaikan ini dijual kemana nanti setelah dibeli gitu. Kemudian keuntungannya berapa nanti yang akan diperoleh oleh PT Pertamina. Itu tidak disampaikan di dalam risalah rapat direksi. Kemudian
Juga tidak ada presentasi terlebih dahulu atau pemaparan kepada masing-masing direksi. Ini nanti kita mintakan persetujuan kepada direksi terkait dengan pembelian LNG. Ini tidak ada pemaparan, jadi cuma disodorin 1 lembar aja kertas itu. Karena BOD ini merasa percaya dan yakin bahwa ini adalah niat baik daripada Direktorat Gas untuk mengadakan LNG, maka dia percaya aja kemudian dia tanda tangan. Itu di SPE Tren 1. Kemudian di SPE Tren 2 itu tidak ada persetujuan dari direksi yang lain. Dengan alasan karena si terdakwa ini mengatakan bahwa ini keberlanjutan dari SPE Tren 1. Jadi nggak perlu persetujuan dari direksi. Padahal sesuai dengan ketentuan yang ada itu karena ini sifatnya penambahan harus mendapatkan persetujuan direksi dan tanggapan dari komisaris. Ini yang dilanggar oleh si terdakwa ini. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raufik ya. Tadi penjelasannya sangat clear bagaimana pengadaan yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam hal ini untuk terdakwa saudara HK dan YA tidak berbasis pada perencanaan yang matang, tidak ada end to end yang proper. Ini gas gitu, artinya memang barang khusus di mana dalam pengangkutan juga butuh floating storage ya, perawatan yang cukup mahal, termasuk tadi soal proses pembekuan yang harus dilakukan itu kan, dan itu juga butuh biaya besar, sehingga ketika seandainya barang itu landed di Indonesia pun harganya juga tidak kompetitif ya. Di sisi lain tadi disampaikan Pak Raufik bahwa sebetulnya di domestik kita oversupply ya. Cadangan gas kita cukup ya untuk kebutuhan baik PLN ataupun kebutuhan industri lainnya. Jadi pengadaan yang dilakukan seperti dipaksakan. Baik, secara lebih detail bagaimana proses-proses perencanaan dan eksekusi dari pengadaan barang dan jasa atau pengadaan LNG ini Pak Rio Frendi akan menjelaskan. Monggo Pak Rio. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya perlu tambahkan bahwa sebelum proses pengadaan LNG dari Corpus Christi ini dilaksanakan, Pertamina sudah meng-hire 2 konsultan yaitu Wood Mackenzie dan McKinsey. Yang pada laporannya, salah satunya laporan dari McKinsey dalam LNG Roadmap 2013 merekomendasikan bahwa impor LNG dalam upaya pemenuhan probabilitas rendah harus didasarkan pada perjanjian jual beli gas dengan end customer. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu siapa pembeli akhirnya ketika akan berkontrak dengan Corpus Christi. Apalagi ini perjanjian yang sifatnya jangka panjang selama 20 tahun ke depan. Itu juga sudah diingatkan dalam kajian Wood Mackenzie adanya spread risk karena harga beli menggunakan indeks harga Henry Hub sementara dijual di Indonesia, kalau masuk ke Indonesia akan dijual dengan harga yang berdasarkan pada oil index, berdasarkan indeks harga minyak bumi. Kemudian ada 3 kali SPA, Sales and Purchasement Agreement. Pertama itu di tanggal 6 Desember 2013. Kemudian di bulan Juni 2014 untuk tren kedua, karena ada 2 SPA tren 1 dan tren 2, kemudian digabungkan, dinyatakan diulang kembali dan menggabungkan SPA tren 1 tren 2 menjadi SPA 2015. Jadi SPA tahun 2015. Nah, ada pengabaian tadi terhadap kajian dari konsultan McKinsey dan Wood Mackenzie. Kemudian seperti yang tadi Pak Raufik jelaskan bahwa jika kebutuhan LNG tersebut adalah untuk on user RDMP, pada saat penandatanganan SPA tersebut dilaksanakan, kajian untuk Refinery Development Master Plan itu masih dalam bentuk pre-feasibility bankable. Jadi masih mencari siapa lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang untuk menginvestasi di RDMP. Pada kenyataannya kita tahu bahwa RDMP baru terlaksana yang terakhir itu di Balikpapan 2024, itu baru on stream tahun 2025 kemarin kalau tidak salah. Itu menggunakan bahan bakar minyak dan tidak menggunakan LNG begitu. Kemudian terkait dengan
penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa, sebetulnya PT Pertamina sudah mempunyai pedoman pengadaan barang dan jasa. Nomor A001/I 03/20/SO yang berlaku tanggal 2 Januari 2011. Pada bab 7-nya, pengadaan barang jasa yang tidak diatur oleh pedoman ini ada 2, yaitu di huruf A besar, pedoman barang jasa yang prosesnya bersifat khusus. Prosedur pengadaan barang atau jasa yang prosesnya bersifat khusus diatur oleh masing-masing direktorat atau fungsi yang berada langsung di bawah direktur utama sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Accountable dan auditable antara lain: 1. Pembelian minyak mentah, 2. Produk olahan minyak dan gas, 3. Jasa keuangan /asuransi, 4. Resales komoditi antara lain produk pelumas, 5. Konsultan hukum, 6. Layanan kesehatan, 7. Pengadaan barang jasa yang berkaitan dengan bisnis perkapalan, dan 8. Pengadaan barang dan jasa melalui strategic sourcing. Jadi dalam huruf A ini disebutkan bahwa pembelian produk olahan minyak dan gas itu termasuk dalam pengadaan barang jasa yang prosesnya bersifat khusus, sehingga harus diatur terlebih dahulu prosedur pengadaan barang dan jasanya oleh direktorat terkait. Tapi para terdakwa di persidangan, baik Bapak Haria Karliarto maupun Yeni Andayani, mendalihkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa termasuk untuk pembelian LNG dari Corpus Christi selama 20 tahun ini menggunakan huruf B, pengadaan barang jasa dari sumber global atau global sourcing. Sumber pengadaan barang jasa dapat memanfaatkan sumber-sumber dari dalam negeri dan dari luar negeri secara kompetitif untuk kepentingan kelancaran operasi perusahaan. Keuntungan yang dapat diperoleh adalah semakin banyak sumber pengadaan, maka harga akan lebih bersaing dan juga akan mendapatkan barang jasa berkualitas dan teknologi mutakhir. Agar tidak menghambat proses pengadaan dengan global sourcing, maka pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan sumber barang jasa dari luar negeri sedapat mungkin memperhatikan praktek-praktek umum, common business yang berlaku dalam international procurement practices, serta tunduk kepada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan internasional, baik yang diatur oleh pemerintah maupun perjanjian yang dibuat secara bilateral maupun multilateral seperti WTO, International Maritime Organization, dan lain-lainnya. Seperti itu. Itu dalih dari para terdakwa. Sementara sebelumnya Pertamina itu hanya memiliki fungsi sebagai penjual LNG bagian negara. Maksudnya ketika produksi LNG domestik itu sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kelebihannya akan dijual oleh Pertamina kepada pasar internasional. Nah, ini tidak bisa, menurut kami, keyakinan kami, ini tidak bisa dijadikan sebagai best practice karena pengadaan pembelian LNG dari Corpus Christi itu bukan dari dalam negeri ke luar negeri, tapi impor dari Amerika Serikat, dari Corpus Christi ke Indonesia dengan tujuan domestik. Ya, seperti yang Pak Raufik sampaikan tadi, ternyata tidak ada pembeli yang mengikat untuk 20 tahun ke depan. Kalaupun didalihkan untuk RDMP, untuk kebutuhan Refinery Development Master Plan, belum ada kajian yang pasti, belum ada final investment decision-nya. Kemudian, apakah 20 tahun ke depan RDMP tersebut akan menggunakan bahan baku LNG sebagai mesin penggeraknya, juga belum ada kepastian untuk itu, begitu. Hingga akhirnya di 2015, Yeni Andayani yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Gas dan Energi dan Terbarukan mengeluarkan risalah rapat direksi nomor 146 tanggal 15 Juli 2015 yang menyatakan bahwa harga LNG yang dibeli dari Corpus Christi landed di Indonesia itu tidak kompetitif kalau dijual di Indonesia, sehingga dijual keluar ke pasar internasional dengan metode swap. Itu baru berapa bulan setelah SPA amended and restated ditandatangani di 2015. Artinya memang tidak ada pedoman manajemen risiko yang memang dibuat sejak awal begitu. Padahal konsultan dari McKinsey dan Wood Mackenzie sudah mengingatkan adanya spread risk harga antara Henry Hub dengan indeks harga minyak bumi, kemudian yang kedua harus adanya pembeli yang tetap yang sudah terikat dengan perjanjian jual beli gas. Itu mungkin yang sementara yang kami dapat tambahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rio yang telah menyampaikan secara
detail bagaimana proses-proses perencanaan itu seharusnya dilakukan ya, termasuk juga tadi juga sudah ada 2 konsultan yang sebetulnya sudah mengingatkan PT Pertamina dalam konteks pengadaan tersebut. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana Pertamina secara korporasi sebetulnya juga sudah memberikan warning ya, dari Satuan Pengawas Internal sudah melakukan pemeriksaan, sudah mengidentifikasi adanya kerawanan dalam proses pengadaan tersebut. Artinya ini memang perbuatan individu begitu ya, artinya bukan aksi korporasi Pertamina-nya. Nah, teman-teman media, tadi dari sisi penindakan, dari sisi penuntutan perkaranya kita sudah mendapatkan gambaran ya yang utuh dari proses bagaimana perencanaan, pengadaan hingga spekulasi bisnis yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan melakukan penjualan kembali LNG yang diimpor tersebut tidak jadi landed di Indonesia tapi kemudian langsung dijual lagi ke luar negeri. Nah, tentu kita juga ingin mendapatkan insight bagaimana sisi pencegahannya. Karena kita sering mendengar dalih-dalih BJR begitu ya, Business Judgment Rule ya, dalam aksi korporasi tidak bisa dipidanakan. Nah, dalam posisi kasus seperti ini bagaimana sebetulnya sudut pandang BJR itu. Nah, di sini Pak Aren akan menjelaskan secara detail ya dari perspektif tersebut. Monggo Pak Aren. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili Direktorat Akbu yang mengampu tugas untuk melakukan kegiatan pencegahan pada sektor badan usaha. Jadi salah satu yang kita dalam artian pencegahan yang kita lakukan adalah badan usaha itu bisa masuk ke dalam BUMN, bisa juga ke dalam sektor swasta. Nah, dalam hal ini kasus yang lagi kita tanganin oleh KPK adalah terkait dengan BUMN. Karena pencegahan itu mungkin teman-teman belum banyak mendengar ya. Jadi sebenarnya di sana ada terkait dengan LHKPN, kemudian gratifikasi, kemudian ada monitoring dan anti korupsi badan usaha. Nah, Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha ini bidangnya terkait dengan pembangunan budaya kerja, regulasi, sistem serta pelaksanaan akreditasi anti korupsi. Nah, bagi teman-teman yang penindakan, pasca penindakan kita juga upaya-upaya pencegahan gitu ya. Jadi pencegahan pasca penindakan ataupun pencegahan sebelum penindakan. Nah, ini mungkin akan menjadi pencegahan pasca penindakan. Jadi penindakan pada saat penindakan di sektor BUMN dalam hal ini Pertamina, kemudian nanti akan kita lakukan proses pencegahan perbaikan tata kelola di sana. Nah, tadi ditanyakan terkait dengan BJR ya. Jadi Business Judgment Rule. Ini sebenarnya dari semakin mengemuka belakangan ini karena memang ada beberapa case yang akhirnya viral di media di mana-mana. Jadi dianggap penegak hukum itu agak tidak bisa melihat bahwa ini adalah aksi korporasi gitu ya. Sementara teman-teman penegak hukum sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, baik itu KUHP, KUHP, ya hukum acaranya, kemudian juga terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya, apalagi melihat kepada misalnya seseorang itu melawan hukumnya seperti apa, itu udah teman-teman penegak hukum sudah melakukan proses itu gitu. Nah, kalau kita lihat dari Business Judgment Rule sendiri itu sebenarnya itu tidak lepas dari doktrin ya, dari doktrin. Kalau dari Black Law Dictionary itu bilang
business judgment rule itu adalah presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self-dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith and the honest belief that their actions are in the corporation's best interest. Jadi kalau di definisi ini di bahasa Indonesia kan adalah anggapan bahwa dalam membuat keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan pribadi secara langsung ataupun transaksi yang menguntungkan diri sendiri, para direktur perusahaan bertindak berdasarkan informasi yang memadai dengan itikat baik dan keyakinan jujur bahwa tindakan mereka adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Jadi di sini kita bisa garis bawahi bahwa tidak ada kepentingan pribadi secara langsung atau transaksi yang menguntungkan diri sendiri, kemudian memiliki itikat baik, memiliki keyakinan yang jujur, memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai, kemudian tindakan untuk terbaik untuk kepentingan organisasi atau korporasi. Nah ini keputusan bisnis ini, ya ini yang dianggap adalah sebagai keputusan bisnis judgment rule. Cuman memang kadang-kadang kita agak sulit juga melihat benar gak sih dia melakukan aksi korporasi ini tanpa ada tujuan sendiri gitu ya. Jadi teman-teman penegak hukum akan menguji itu gitu ya. Jadi dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh direktur sebagai orang yang melakukan day to day operation ya. Jadi yang bertanggung jawab di dalam korporasi terkait dengan kegiatan operasional setiap hari itu adalah direksi. Direksi itu ketika dia melakukan tugasnya, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang memang harusnya sesuai dengan ketentuan organisasi ya, ketentuan perusahaan. Nah, ketika dia menyimpang, maka itu akan dilihat oleh penegak hukum dalam hal ini, baik itu penyidik penuntut untuk melihat bahwa apakah tindakan itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Nah, terkait dengan kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh direksi sebenarnya itu sudah diatur di dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi kita semua bisa melihat di situ terkait dengan pasal 97, saya bacakan ya, pasal 97 ayat 1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92. Kemudian pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian ayat 3, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2. Nah, kemudian ternyata yang seringkali kita lupa adalah terkait dengan ayat 5. Jadi ayat 5 itu dikatakan anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya ya. Bila yang pertama kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian. Kemudian telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian tidak melakukan benturan kepentingan baik, tidak mempunyai benturan kepentingan atau coy, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Kemudian yang terakhir, telah mengambil tindakan. Jadi ketentuan ini bersifat kumulatif. Ketentuan itu harus terpenuhi, maka direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi ini pasal yang pengecualian jikalau direksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan korporasi tersebut. Seperti itu. Baik, Pak Rafiq, Pak Aryo, dan Pak Aren, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kawan aksi yang ingin mendalami lebih
lengkap lagi bagaimana proses-proses perencanaan itu dilakukan di PT Pertamina, sehingga kemudian PT Pertamina ini mengambil keputusan untuk melakukan pengadaan LNG. Tidak hanya dalam jumlah yang sangat besar, tapi juga dalam durasi kontrak yang sangat panjang. Satu pertanyaan menarik juga ini Pak Rofik dan Mas Rio berkaitan dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh kawan-kawan di BPK. Karena ada sejumlah narasi tadi disebutkan oleh kawan aksi bahwa aksi korporasi ini kan juga penuh resiko fluktuasi harga. Bisa harga itu naik, bisa kemudian juga turun yang tentu juga berpengaruh terhadap untung rugi sebuah korporasi. Nah, seperti apa ini Pak Rio, Pak Rofik ya, penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini? Bahwa memang untuk kerugian keuangan negara itu dibebankan kepada CCL. Jadi sebesar 113 juta US dollar itu diartikan oleh BPK ini CCL itu tidak berhak atas uang tersebut. Untuk tindak lanjutnya memang sampai dengan sekarang kita belum melakukan tindakan lebih lanjut terkait nanti penagihan ataupun bagaimana teknisnya ke depannya, sambil nunggu nanti putusan di hari Senin tanggal 4 ini nanti bagaimana. Kalau memang putusannya udah inkrah, baru nanti kita berdiskusi lagi, minta petunjuk ke pimpinan untuk melakukan langkah selanjutnya terkait tadi pengenaan adanya kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh pihak Corpus Christi. Seperti itu, Mas Budi. Saya dulu untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa kenapa sih yang dihitung ruginya aja di saat COVID 2020-2021. Jadi BPK melakukan penghitungan itu di tahun 2019 sampai dengan 2023. Jadi kerugiannya dihitung, ada keuntungannya juga. Kemudian setelah dilakukan penghitungan terjadi kerugian keuangan negara dikaitkan dengan kausalitas. Ini ada PMH-nya apa enggak sih di awal? Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, baik itu melalui barang bukti, data-data tertulis ataupun bukti-bukti tertulis, dan juga BAP yang ada kausalitas antara kerugian selama 2 tahun dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si para terdakwa ini. Yaitu tadi tidak ada kajian keekonomian, kemudian tidak ada back to back sebagai bagian dari mitigasi risiko. Mitigasi risiko di sini adalah sebagai prinsip kehati-hatian tadi kan, sebagaimana di pasal 97 ayat 5 Undang-Undang PT itu kan direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus menerapkan antara lain satu prinsip kehati-hatian. Ini yang tidak dilakukan oleh direksi ini, sehingga setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ada perbuatan melawan hukum tadi yang dilakukan oleh para terdakwa ini. Terus kenapa kok yang dihitung cuman di 2020 aja, 2020-2021, kenapa enggak sampai nanti nunggu kontraknya berakhir? Seperti tadi yang di awal sudah saya sampaikan bahwa pembayaran kontrak ini sifatnya kontrak payung selama 20 tahun, dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2039, selama 20 tahun. Kemudian proses pembayarannya adalah kargo per kargo. Jadi kargo berapa LNG itu dikirim, disitulah nanti pihak Corpus Christi mengirimkan invoice ke Pertamina, kemudian dilakukan pembayaran. Jadi perhitungan kerugian keuangan negara nggak harus nunggu kontraknya berakhir dulu, kemudian di total secara keseluruhan untungnya berapa, ruginya berapa, nggak seperti itu. Tapi sudah bisa dihitung mulai dari pengiriman kargo per kargo. Di tahun 2020 dan 2021 itu ada 8 kargo yang dijual harganya lebih rendah dari harga pembelian, kemudian 3 kargo yang tidak diambil, sehingga Pertamina dikenakan suspension fee dengan total kurang lebih 113 juta US dollar atau 2,1 triliun. Disitulah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang kemudian dibuatkan laporan di LHP oleh BPK sebagai bukti adanya kerugian keuangan negara, kemudian tadi dikaitkan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para direksi tadi. Sangat menarik ini pertanyaan soal
mens rea ya, soal kelalaian, bahwa betul tidak ada kickback, tapi kemudian ada sebuah perbuatan abai dalam proses pengadaan, di mana pengadaan ini tidak berbasis pada proses perencanaan yang solid, tidak juga melaporkan kepada komisaris, ya, bahkan juga konsultan eksternal sudah memberikan masukan bahwa aksi ini berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, seperti apa mens rea dari perkara ini, Pak Rio, Pak Rafiq? Mengenai ada tidaknya kickback begitu ya Pak ya. Kalau dalam perkara Karen, dalam surat tuntutan maupun dalam memori banding dalam memori kasasi, berdasarkan alat bukti elektronik yang kami terima, itu sebetulnya ada email antara Karen Agustiawan dengan Angelo Akonsia. Angelo Akonsia ini dari Blackstone yang merupakan investor senior untuk liquefaction di Sabine Pass. Sebelumnya Pertamina akan membeli LNG dari Sabine Pass, tapi kemudian dialihkan ke Corpus Christi. Di tanggal 22 September 2014, Karen Agustiawan mengirimkan email kepada Angelo Akonsia dengan subjek My Plan with Blackstone. Ini saya bacakan semua. Dear Angelo, I have just completed my travels from Japan after my US trip, and this morning I met Gary, maksudnya Gary Hing, staf ahlinya Karen Agustiawan dan juga bekerja di Blackstone. He mentioned the package offer as senior advisor of Blackstone. Since I will be in Washington for a month starting February 1st, 2015 in CSIS, it would be great if I could start my role as senior advisor at the same time. The reason being is I will not be fully occupied in CSIS. I also learned from Gary that I could probably sit on two board members. I would request to sit on one the unconventional, and the one that came on my mind is senior, since Pertamina has become the off-taker for the Corpus Christi and Sabine projects. And I had a chance to meet the CEO in Houston and was discussing of some additional volume commitment in the later years for Pertamina. Ini dikirimkan emailnya 22 September 2014. Sementara Karen mengundurkan diri itu di 1 Oktober 2014. Sehingga kalau kami melihat bahwa ada kausalitas sebab akibat, Karen bekerja di Tamarin Energi, anak perusahaannya Blackstone, itu karena meminta jabatan baik di senior maupun di Blackstone begitu. Tapi kemudian ada jawaban dari Angelo Akonsia lewat Gary Hing yang menyatakan bahwa di senior itu merupakan perusahaan publik. Direksinya, dewan direksi pada saat itu masih ada penuh begitu. Sehingga untuk jangka waktu dekat tidak mungkin digantikan kecuali ada yang meninggal atau ada yang mengundurkan diri. Sehingga untuk sementara waktu Karen Agustiawan dipekerjakan di anak perusahaan Blackstone yang bernama Tamarin Energi di Kuala Lumpur selama 6 bulan. Dengan tujuan awal bahwa dengan pengalaman Karen Agustiawan di bidang migas, maka Blackstone bisa memasuki pasar di Asia Tenggara. Tapi kontrak tersebut hanya berlaku 6 bulan. Kami melihat di sini ada hubungan sebab akibat bahwa Karen meminta jabatan di 22 September 2014 sebelum Karen Agustiawan mengundurkan diri sebelum suratnya keluar dari Menteri BUMN di tanggal 1 Oktober 2014. Tapi menurut putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa gaji yang diterima oleh Karen Agustiawan itu adalah resmi karena dia menerima gaji setelah mengundurkan diri per 1 Oktober 2014. Dan kami menghormati putusan tersebut. Tapi fakta di persidangan bahwa memang para terdakwa baik Pak Hari Yuliarto maupun Ibu Yeni Anda ini tidak menerima kickback. Tapi kami melihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini dengan mengabaikan hasil kajian dari McKinsey dan Wood Mackenzie yang sudah mengingatkan adanya spread risk harga antara Henry Hub dengan oil index yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau ada pembelian dari luar negeri, dari Amerika Serikat juga harus diikat dengan perjanjian jual beli gas.
diabaikan. Di situ ada ketidakhati-hatian sehingga mengakibatkan keuntungan bagi Corpus Christi. Nah, ini fenomena menarik ketika tadi Pak Rio, Pak Rafiq menjelaskan. Ternyata kickback nggak hanya dalam bentuk uang. Nah, ini gimana ini BCR-nya dari perspektif pencegahan? Silakan Pak Aren. Iya, memang kalau ya sebagai penegak hukum ya, kita kadang-kadang sulit untuk mendapatkan informasi ataupun data terkait dengan kickback, apalagi pengakuan, karena orang pasti tidak akan mau memberitahukan seperti itu. Padahal ya sekarang ini kan pemberian itu bisa dalam bentuk lain ya, baik itu kripto segala macam, dan itu memang terkait dengan itu mungkin penegak hukum akan kesulitan. Cuma kalau dilihat dari tindakan dia ya, jadi sebenarnya kita sudah bisa menduga ya bahwa kenapa sih dia melakukan ini, apakah dia sudah melakukan perbuatan ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau tidak, yaitu kita kembali lagi ke pasal 97 ayat 5 itu, bahwa kalau ada kerugian yang bukan karena kesalahan atau kelalaian dia, jadi dia harus bisa memberitahukan bahwa ini saya tidak ada salah dan saya tidak ada lalai gitu. Jadi misalnya dalam semua dia menyimpan semua dokumen terkait proses misalnya rapat segala ada misalnya dokumentasi pada saat dia mengambil keputusan dan lain-lain kan, apakah dia melakukan keputusan itu secara bersama-sama atau tidak, dan itu semuanya bagi penegak hukum akan dilihat tuh, apakah sudah betul atau tidak, apakah dokumen yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Kadang-kadang malah mereka memberikan dokumen yang tidak sesuai seperti itu malah kelihatan tidak ada itikat baik. Jadi meskipun tidak ada kickbacknya, tetapi perbuatan-perbuatan tersangka yang kemudian jadi terdakwa itu sudah bisa menceritakan bahwa dia punya itikat yang tidak baik, tidak punya prinsip kehati-hatian, kemudian ada juga benturan kepentingan atau konflik kepentingan, ya seperti yang tadi disampaikan bahwa pada saat itu dia meminta sesuatu gitu, itu kan ada konflik kepentingan di dalamnya. Nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya di dalam BJR sendiri di pasal 97 ayat 5 itu ketentuannya bersifat kumulatif. Jadi baik tersangka ataupun terdakwa harus bisa membuktikan bahwa dia tidak lalai, tidak salah dalam melakukan pengurusan dengan itikat baik dan hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian. Nah yang terakhir ini telah mengambil tindakan pencegahan itu sebenarnya kadang-kadang pada saat ini kan 20 tahun nih kontrak nih Pak. Pada saat dia kontrak pertama dia udah tahu bahwa ini rugi, langsung dia memberitahukan kepada komisaris misalnya. Kemudian komisaris, oh ya oke, berhentikan gitu. Nah dia kemudian akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan proyek ini. Nah itu akan dianggap sebagai tindakan dia untuk menyelamatkan korporasi itu sendiri. Jadi kalau dia bilang saya nggak tahu apa-apa, saya tidak punya niat untuk kerugian segala macam, padahal dia membiarkan kerugian itu, nah sebenarnya dia juga sebenarnya bisa kena dengan pasal ataupun iya seperti itu. Pada saat dia jadi direksi, dia harus melakukan tindakan itu untuk mengurangi keuntungan, mengurangi kerugian korporasinya kan. Kalau saya jadi pengurus korporasi, saya kan misalnya saya pengurus korporasi swasta gitu. Saya akan berusaha, jangan sampai perusahaan ini akan rugi. Kalau perusahaan rugi, gulung tikar, saya dipecat dan lain-lain. Ya ini mungkin BUMN-nya, mungkin nggak pikirnya sejauh itu gitu. Udahlah biarin aja, ini akan jadi pembelaan saya. Misalnya ya, itu misalnya, itu pemikiran saya. Jadi memang kadang-kadang business judgment rule itu mungkin lebih banyak, mungkin kalau di luar ya itu mungkin lebih dalam artian kalau di BUMN itu bukan tempat yang mau dibilang jadi baik itu direksinya maupun komisarisnya ataupun organnya RUPS segala sesuatu itu berjalan dengan baik gitu ya kalau misalnya di swasta ya, karena dengan pengawasan yang benar-benar melekat seperti itu. Nah itu mungkin kedepannya
ya itu tadi menjawab pertanyaan Maria juga bahwa KPK selain kita melakukan tindakan ataupun aksi-aksi terkait dengan pencegahan korupsi, sebelum korupsi itu terjadi kita juga melakukan pencegahan korupsi setelah tindakan korupsi itu terjadi. Misalnya dari hasil penindakan oleh KPK, kemudian kita akan melakukan tindakan pencegahan seperti itu. Jadi nanti setelah ini teman-teman pencegahan akan berusaha untuk masuk ke BUMN, dalam artian ini Pertamina, kita akan coba untuk mengkoordinasikan untuk ada perubahan sistem ataupun mungkin terkait dengan misalnya pengadaannya dan lain-lain akan kita ubah, kita akan bantu perubahan sistem. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aren. Sepertinya sudah komplit ya teman-teman ya. Penjelasan dari para narasumber kita sore kali ini, Pak Yeni Rofik, Pak Rio Frendi, dan juga Pak Aren Arthur. Namun sebelum kita tutup, mohon berkenan closing statement. Mungkin Pak Rofik pesan untuk kawan-kawan media dalam konteks kita mengawal proses hukum yang sedang berjalan ini dalam perkara LNG. Monggo Pak Rofik. Terima kasih Mas Budi. Closing statement dari saya adalah bahwa perlu dibedakan antara kerugian perusahaan akibat adanya risiko bisnis dan kerugian perusahaan, dalam hal inilah perusahaan BUMN, karena adanya perbuatan melawan hukum. Jadi kalau ada statement di luar, rugi itu hal yang biasa gitu dalam satu perusahaan. Tapi dilihat dulu ruginya bagaimana, apakah di awal itu adanya perbuatan melawan hukum apa tidak. Kalau memang tahapannya sudah dilalui semua, tidak adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, mungkin itu hal yang dianggap biasa. Tapi kalau ditarik ke belakang adanya perbuatan melawan hukum, maka disitulah ada kausalitas antara kerugian keuangan negara dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini terkait dengan perkara LNG, perlu digarisbawahi adalah bahwa adanya perbuatan melawan hukum itu dimulai dari pada saat proses perencanaan. Karena di berjalannya waktu itu direksi ini berganti. Jadi 2014 terdakwa 1 Harika Yuliarto itu pensiun. Kemudian digantikan oleh terdakwa 2 selaku direktur gas. Terdakwa 2 sampai tahun 2018. Kemudian yang mengeksekusi atau menjual LNG keluar itu adalah direksi berikutnya. Kenapa dia jual keluar? Karena memang di awal tidak diikat ini perjanjian LNG yang dibeli dari Corpus Christi itu di awal tidak diikuti dengan perjanjian jual beli dengan siapa nanti end usernya, siapa sih nanti yang akan melakukan pembelian ketika Pertamina membeli LNG dari Corpus Christi. Makanya akhirnya di direksi setelahnya berusaha mati-matian mencari pembeli dengan mencari keuntungan. Meskipun di tahun 2020-2021 itu rugi tadi, ya karena tadi di awal tidak ada back to back tadi. Mungkin itu aja statement dari saya. Mas Rio. Pak Rio, Pak Aren, sisi pencegahan. Baik, yang saya sampaikan adalah KPK dalam hal ini dalam melaksanakan tugasnya, kami melakukan tindakan-tindakan penindakan ya, dalam artian dalam pemberantasan korupsi ada penindakan, kemudian dilakukan kemudian setelah itu kita melakukan tindakan pencegahan. Dan memang ya kami berharap juga bagi media supaya tetap bisa mendukung bagi insan KPK yang melaksanakan tugasnya, dalam artian bagi yang melakukan tugas sebagai penegak hukum, penyelidik, penyidik, dan penuntut, juga dari pencegahan kita akan berusaha juga untuk memperbaiki sistem-sistem yang masih bermasalah hingga saat ini. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rofik, Pak Rio, juga Pak Aren yang telah berbagi dengan kita. Demikian pembahasan kita pada episode bahas perkara kali ini yang membedah terkait dengan perkara pengadaan LNG di PT Pertamina. Kita sudah mendapatkan perspektif secara utuh, baik dari penindakan maupun dari pencegahan. Sehingga harapannya ini juga menjadi integrasi strategi sula penindakan dan juga
pencegahan agar potensi-potensi korupsi di sektor usaha juga bisa kita minimalisasi. Demikian bahas perkara episode kali ini, sampai bertemu untuk pembahasan-pembahasan perkara berikutnya. Salam anti korupsi.